Niko ya, Mas Niko ya. Jadi birokrasi organisasi itu apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Oh ya, aku beritahu aja ya. Nanti yang paling aktif 2 anak. Nanti siapa? Novita mana Novita? Siapa? Yang menghubungi saya siapa? Oke, nanti 2 anak yang paling aktif suruh menghubungi saya ya. Ada gift dari saya nanti. Ya, yang paling aktif. Makanya kalian yang aktif ya. Oke, jadi birokrasi organisasi itu apa? Ada yang tahu nggak? Apa itu kira-kira? Belum ada yang tahu ya. Jadi secara sederhananya, birokrasi organisasi itu merupakan alur, merupakan prosedur, urutan bagaimana sih organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Kurang lebih kayak gitu lah. Bisa dinaik Mas Niko? Oke, waktu saya berapa? Mbak Novita? 45 menit. 45 ya. Enggak apa, nanti kalau kelewatan disebut aja ya. Gak usah kurang rumah, jadi ini dinaik aja nggak apa-apa. Oke. Jadi teman-teman, alasan pemimpin itu diciptakan itu tidak kurang dari rasa berani untuk selalu mencoba, dan tentunya keberanian itu harus dilandasi daripada rasa tanggung jawab sendiri. Dikarenakan banyak peluang itu datang dikala mungkin kita merasa tidak siap, tetapi sebenarnya itu harusnya siap. Jadi gak usah ragu-ragu mulai dari sekarang, teman-teman di sini. Saya sangat-sangat bangga dengan kalian dikarenakan apa? Di dalam OSIS MPK, di dalam organisasi kebanggaan saya, di dalam organisasi yang membesarkan saya, ini merupakan langkah awal yang sangat-sangat tepat, sangat-sangat saya rekomendasikan, dan saya sangat-sangat bangga kalian semua berada di sini. Dikarenakan apa? Saya yakin di masa depan kalian akan menjadi pemimpin yang jauh lebih hebat dari kami semua. Oke, ini ada kata-kata dari Plato nih, bahwasanya pemimpin harus memiliki kebijaksanaan yang pertama, keadilan dan keberanian sebagai basic atau landasan untuk melangkah ke depannya. Bisa dilihat juga. Oke. Lantas berani sudah, ya kan? Bertanggung jawab sudah. Kira-kira ada yang tahu nggak komponen apa aja dalam suatu pemimpinan itu? Kecuali Navita ya, kan udah lihat PPT dulu kan? Jangan dong. Oke, ada yang tahu nggak? Ayo, teman-teman SMA dulu di sini nggak ada yang salah teman-teman, nggak ada yang salah jawaban kalian ya. Yang penting kita ini berani mencoba, berani menjawab, dan berani untuk mengutarakan pendapat itu sangat-sangat bagus. Jadi nggak usah malu, nggak usah takut. Hilangkan mindset tersebut, bahwasanya kita ini sama-sama manusia. Buktinya apa? Mbak Susi dari Modo bisa bersaing di nasional, dapat golden ticket. Jadi itu salah satu bukti bahwasanya kita di sini semuanya itu sama. Mari kita bersama-sama mindsetnya ditata ya. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Oke, ada yang tahu nggak komponen dari kepemimpinan itu sendiri apa? Wih, siapa? Silakan. Oke, Mas Rihan Maulana. Apa jawabannya Mas Rihan? Mohon izin menjawab pertanyaan dari Kak Nabil, apa saja komponen untuk menjadi pemimpin? Mungkin dari saya yaitu keberanian, bertanggung jawab, dan percaya diri. Oke. Terima kasih. Oke, Rihan Maulana jawabannya sangat memuaskan juga. Ini menandakan bahwasanya teman-teman ini sebenarnya mampu, sebenarnya paham. Tapi gimana caranya kita mengambil momen itu dengan berani ya? Jangan takut, jangan ragu. Bisa dinaik, Mas Niko? Oke, komponen jiwa kepemimpinan. Seseorang bisa dikatakan pemimpin, seseorang bisa dikatakan leader, bukan bos. Jadi ada perbedaan teman-teman. Bahwasanya bos sama pemimpin itu sangat-sangat berbeda. Harus dicatat. Tinggal kalian milih yang mana dalam organisasi itu. Ketika seorang pemimpin sejati, yang pertama adalah memiliki visi. Apa sih visi itu yang harus ambil? Jadi visi itu merupakan tujuan, goals, capaian, target yang akan dicapai dalam kepengurusan itu sendiri. Jadi pemimpin sebelum dia menjabat, sebelum dia memimpin itu harus ada target. Targetku apa sih untuk menjadi pemimpin itu? Aku pinginnya ini gimana sih? Teman-teman ekstra juga, aku pinginnya pasti beraka ini juara apa sih? Harus punya visi. Selanjutnya adalah keberanian. Visi yang sangat-sangat matang, visi yang sudah tertata, namun tidak memiliki keberanian, maka hal itu akan terpendam dalam-dalam.
Keberanian di sini apa, Mas Nabil? Keberanian di sini apa konteksnya? Keberanian di sini adalah keberanian untuk mengambil tantangan baru, keberanian untuk menjelajahi atau mencari pengalaman baru, entah itu perlombaan, entah itu kompetisi, dan lain sebagainya. Kemudian adalah kemampuan interpersonal. Nah ini mungkin masih baru ya, mungkin di telinga teman-teman ya. Jadi kemampuan interpersonal itu apa sih? Itu kemampuan dimana kita mampu untuk berkomunikasi dengan orang, memahami sifat-sifat orang. Jadi pemimpin itu tidak boleh melihat dari satu sudut pandang saja, teman-teman. Kenapa begitu? Dikarenakan pemimpin yang bijak, pemimpin yang sejati, pemimpin yang bagus itu harus memahami sudut pandang dari berbagai macam aspek, sudut pandang dari berbagai macam individu itu sendiri. Jadi diharapkan selain dua komponen tadi, teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya dengan berkomunikasi dengan bagus. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami situasi teman-teman lainnya, sehingga teman-teman yang lainnya juga merasa nyaman ketika bekerjasama dengan kita. Dan yang terakhir adalah moral. Kenapa saya taruh moral di terakhir, bukan yang pertama? Dikarenakan kalau kalian memiliki 1, 2, 3 komponen tersebut, tapi moral kalian sangat-sangat minim, itu tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Oke, saya next. Oke, kemampuan pengambilan keputusan. Ada yang tahu nggak? Apa sih maksudnya kemampuan pengambilan keputusan ini? Wih, panik semua. Kalian kayak TKA ada? Gimana TKA-nya? Belum ya? Belum. Kelas 12. Bersyukur aku 2023 nggak ada TKA. Apa? Jadi kemampuan dasar untuk mengambil keputusan itu apa kira-kira? Aku tunjuk ya. Berani gak nih? Ayo coba salah satu. Gak apa-apa. Nanti yang aktif dicatat. Aku kasih gift spesial. Serius gak bohong. Ayo siapa? Gak ada ya. Ayo hebat. Karena kita harus hebat. Gimana? Mas Rangga mungkin? Ya, bisa di next. Oke, ini merupakan segitiga yang dirumuskan oleh psikolog asal United States, Amerika, yaitu Tasconomy Bloom. Itu sendiri merupakan salah satu komponen dari pembagian level, di mana seseorang itu harus menguasai dengan tingkatan-tingkatan tertentu. Sebenarnya ini digunakan dalam kurikulum perkuliahan, tetapi saya terapkan pada organisasi yang pernah saya bersamai, dan itu alhamdulillah berhasil. Mungkin yang tahun lalu seminar juga tahu ya ini ya, nggak asing ya mungkin ya. Oke, jadi garis biru itu adalah komponen staff, teman-teman. Di sini ada yang tahu nggak bedanya staff, kemudian kepala divisi ya? Apa? Iya. Yeah. Kepala divisi ya Mas ya. Kemudian apa? Korlap itu apa ya? Korlap ada, masih ada. Masuk. Oke. Staff, terus bedanya korlap, kemudian sama ketua divisi itu apa sih? Oke, yang membedakan yaitu tentunya kualitas kalian. Staff itu diharapkan mampu berada di level minimal 3. Kemudian teman-teman ketua divisi, teman-teman korlap ya, menko ya, korlap ya kalau sini namanya. Korlap itu berada di level minimal 5. Dan Mas Abi, kemudian siapa? MPK-nya Mbak siapa? Nandara. Mbak Nandara itu diharapkan berada di level tertinggi. Jadi levelnya itu apa aja? Yang pertama, level pertama kembali ke dalam artian di ranah pengambilan keputusan itu adalah mengingat. Jadi kalian, aku bilang ini, saya berikan informasi. Kalian hanya mampu mengingat dan mengkopinya. Contoh, ada event tahun lalu, iya kan? Yang plek-plek gitu, itu tidak diharapkan seharusnya di level kalian. Bayangkan, kalian di level SMA harus berpikir jauh lebih ke depan. Jadi seminar ini saya siapkan. Nantinya saya ingin teman-teman di sini tidak berada di level SMA, tetapi satu langkah di depan, ya kan? Kemudian yang kedua, level 2 itu adalah memahami. Kalau dibicarakan, diberikan informasi itu paham. Paham maksudnya dari informasi yang disampaikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini dapat mengaplikasikan. Oke, jadi staff di sini saya nggak mau melihat ya teman-teman besok ya, setelah adanya seminar ini di lapangan ketika bekerja sama dengan tim ada yang jadi NPC. Tahu nggak? NPC itu
ya nggak ngapa-ngapain gitu loh. Jangan gitu. Karena teman-teman itu harus memiliki peran masing-masing. Setiap divisi itu pastinya akan dibagi sesuai dengan peran masing-masing dan porsi masing-masing. Yang pertama itu ya teman-teman. Kemudian untuk staff yang saya spill di awal tadi, bahwasanya staff ini harus yang pertama bisa mengingat informasi yang telah diberikan. Yang kedua adalah bisa paham akan informasi yang telah diberikan oleh siapa? Kalau staff siapa kira-kira? Yang memberikan informasi siapa? Siapa? Pintar, good point. Kemudian bisa menerapkan. Contoh nih, ini tadi divisi logistik. Oke, Mas Niko mana? Mas Niko ya. Mas Niko ini ketua Perkap ya, logistik apa di sini? Perkap ya, Perkap ya. Iya, Mas Niko ini Perkap. Mas Niko ini ingat. Oh iya tahun lalu itu ada gini, ada ada mineral water, kemudian ada juga dan lain-lain itu. Kemudian Mas Niko ini bisa memahami. Oh iya, berarti tahun ini harus ada lagi, tahun ini harus gini lagi, sound sistemnya harus gini. Kemudian Mas Niko bisa menerapkan. Ya, bisa menerapkan. Berarti gimana sih caranya agar semua itu ada, agar semua itu tersedia. Jadi bisa berpikir, bisa menganalisis. Pun demikian, contoh staff ballboy, tahu ballboy ya? Ketika Liga Futsal, Liga Futsal ya, yang mengambil bola, itu tahu, paham, tugasnya ngapain paham? Mengambil bola, mengaman bola. Nah, caranya mengimplementasikan apa ya? Implementasikan itu menerapkan teman. Itu gimana? Contoh nih, bola kalau di sana gimana ya ngambilnya gitu. Jadi langsung ada gambaran. Itu di level staff. Bayangkan kalau semua orang memiliki pemahaman begitu, saya jamin dalam 1 tahun kepengurusan, OSIS kalian akan menjadi OSIS terbaik sepanjang masa. Oke, berikutnya adalah porsi untuk teman-teman ketua divisi. Ketua divisi harus bisa menganalisa, berada di level 4. Maksudnya gimana Mas Nabil? Setelah teman-teman bisa mengingat, memahami, dan menerapkan, teman-teman ketua divisi harus bisa menganalisa apa sih weakness atau kekurangan, kelemahan dari program kerja yang akan kami terapkan. Ambil contoh aja, Liga Futsal. Siapa ketua divisinya? Orang raga. Siapa ketua raga? Fahim. Oh, siapa namanya Mas Fahim. Ya. Oke, Mas Fahim ini ada gambaran ini. Tahun lalu itu ingat beliau bahwasanya Liga Futsal ini pastinya hujan. Ya kan? Hujan kan ya? Saya ini juga sama. Oke, yang kedua paham. Oh, hujan itu kalau hujan berarti gimana? Hujan ada resiko apa? Paham. Ada gambaran itu teman-teman. Ada gambaran. Setelah hujan itu pastinya licin. Pun demikian mungkin ada petir. Loh, setelah itu bisa menerapkan. Oke, cara mengatasi ini gimana ya? Nah, mengatasi ini gimana ya? Harus bisa teman-teman. Mungkin ada solusi lain di reschedule atau pergantian jadwal, maaf ya, pergantian jadwal atau pergantian waktu gitu. Kemudian yang poin keempat ini menganalisa. Kita analisa, adakah terobosan baru? Dalam artian, adakah hal-hal lain yang dimaksud ini kemungkinan terburuk. Contoh nih, dianalisa. Kalau nanti diganti waktunya, digeser waktunya, apa sih nanti penyebabnya? Apakah pemain ini bersedia? Kemudian apakah jadwalnya nggak molor dan lain-lain? Itu yang diharapkan seorang ketua divisi. Jadi gimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik? Organisasi itu bisa berjalan dengan baik itu dengan kerjasama yang bagus teman-teman. Setiap individu ini bisa berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Secara birokrasi ya, secara birokrasi. Tapi kalau secara lapangan diharapkan teman-teman saling membantu, ya, saling membantu, saling membackup gitu. Jadi bayangkan Mas Abi ini pemimpin sekarang. Mas Abi sama Mbak siapa? Mbak Andara ya. Mbak Andara. Oke, ini pemimpin SC atau Sri Komida ya. Itu kalau jalan sendiri membawa beban yang sangat berat, itu otomatis kan akan sangat-sangat sakit kan ya, sangat-sangat berat. Apalagi ada perpecahan internal. Wow, jangan sampai itu terjadi. Itu sangat-sangat berat, sangat-sangat memberatkan. Beda lagi kalau Mas Abi jalannya berat, ya kan bebannya berat, dibantu sama Mbak Sherly, dibantu sama Mas Niko ya. Kenapa Niko soalnya? Tak terus kamu. Mas Rangga disaling mendorong, saling support, itu akan sangat ringan. Contoh Mas Ketua apa namanya? Divisi, Ketua divisi olahraga. Aku pengen tahun ini itu ada
kayak Asian Games, nggak hanya futsal. Jadi ada contoh nih kayak badminton league gitu, ya kan contohnya. Jadi langsung bisa jalan. Ada interupsi gitu, ketua divisi ini bisa langsung memikirkan konsep-konsepnya, bisa langsung menerapkan. Jadi nggak harus dibimbing teman-teman. Itu pasti bisa. Saya yakin kalian pasti bisa. Oke, berikutnya adalah di level 5 dan 6. Pada porsinya korlap dan BPI. BPI itu badan pengurus inti yang terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan korlap. Kalau di badan eksekutif mahasiswa namanya menteri koordinator, Menko. Kalau di sini korlap ya. Coba korlap satu siapa di sini? Oh, Mas siapa? Faiz. Siapa? Faiz ya. Korlap 2. Oh, keren ya korlap 2. Iya keren. Korlap 3 siapa? Niko. Oh iya sih ya. Oke, jadi diharapkan porsi korlap ini dapat mengevaluasi. Kalau analisa dari teman-teman ketua divisi, contoh nih analisaku, kalau nanti ada hujan terus di penjadwalan ulang, pastinya nanti ada debat, ada yang nggak setuju. Nah, itu nanti dievaluasi sama teman-teman ya, dievaluasi dan berinovasi. Dalam artian apa? Evaluasi yang nggak ada solusi itu adalah hal yang toksik dan menjatuhkan. Jadi teman-teman ketika mengevaluasi, memberikan evaluasi, itu tidak boleh menjatuhkan, tidak boleh menghidupkan, tetapi membangun bersama. Paham di sini ya? Contoh ya. Contoh saja, videotornya ini mati. Terus nanti di akhir sesi dievaluasi tuh. Niko dievaluasi. Niko gini gimana gini. Tapi nggak ada solusinya. Wah itu nggak boleh. Itu bukan pemimpin namanya. Itu bos. It's okay kalian kalau bos. Silakan dipilih kalian menjadi pemimpin atau menjadi bos. Beda lagi kalau pemimpin. Pemimpin caranya evaluasinya gini. Wah terima kasih Niko atas kerja kerasnya ya. Meskipun terdapat beberapa problem yang terjadi, tapi it's okay. Kedepannya kita mungkin bisa cross check lebih lanjut lagi dan nggak apa-apa. Kita harus saling kerjasama dan gitu. Gotong royong, jadi afirmasinya ini positif teman-teman. Beda, pasti kalian akan beda. Merasakannya ketika kerja dengan bos dan pemimpin itu sangat-sangat beda. Gitu. Kurang lebih ada yang tanyakan nggak? Atau kurang paham? Paham ya? Oke, pinter. Bisa di-next Mas Niko? Oke, bagaimana organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan? Ada yang tahu nggak? Gimana caranya? Gimana Mas Ari? Nggak ngantuk kan teman-teman? Tidak. Gimana? Aku mau tunjuk aja deh. Siapa nih? Naufal, kemudian siapa? Afan. Iya, Afan ya. Gimana? Kira-kira organisasi itu gimana sih Mas Nabil biar dapat berjalan sesuai dengan tujuan? Ada yang tahu nggak? Nggak apa-apa. Oke, bisa dilanjut. Oke, ini jawabannya. Organisasi bisa mencapai target keberhasilan, bisa mencapai visi, misi yang telah diutarakan oleh ketua OSIS ketika berkampanye, itu adalah dengan pemahaman alur birokrasi, teman-teman. Birokrasi di sini tidak hanya persuratan, tetapi lebih luas lagi, yaitu kerangka konsep berpikir. Paham ya? Bahasaku nggak bingung kan kalian ya? Kemudian ada juga itu selain itu implementasi dalam penerapan dalam keseharian dan alur birokrasi lainnya, kayak komunikasi vertikal, horizontal. Itu maksudnya apa? Komunikasi vertikal itu arahnya ke atas, yaitu dari staf, kemudian ke kadif ya, kemudian ke korlap, ke pres, ya Mas Pres Abi ya, Mas Ketua, maaf, Mas Ketua OSIS Abi. Kemudian kalau horizontal itu antar staf. Jadi diskusinya begitu. Nanti akan saya jelaskan. Oke, bisa di-next Mas Niko. Oke. Ini adalah kata-kata yang buat saya tergerak, teman-teman. Membuat saya terinspirasi, yaitu dari Bapak Socrates. Akrab banget Bapak. Ada yang kenal ini enggak? Enggak ada. Mungkin yang suka sejarah gitu. Tahu ya Socrates ya? Orang Yunani yang dekat sini loh. Oke, jadi beliau ini mengutarakan bahwasanya pengetahuan adalah kekuatan. Dan suatu kelompok yang memiliki pengetahuan akan lebih maju. Pengetahuan di sini apa yang dimaksud? Pengetahuan di sini yang pertama adalah pengetahuan individu akan perannya masing-masing. Bayangkan,
teman-teman dari divisi bahasa Inggris contohnya tahu perannya ngapain. Contoh ya. Perannya ngapain? Oh ya, peranku ingin mengimplementasikan apa ya? Menerapkan budaya bahasa Inggris di SMA. Jadi aku harus buat program ini. Di sini ada program nggak ada? Oh iya, harusnya kolaborasi dengan pihak SMA. Jadi gitu. Jadi tahu. Setiap divisi ini tahu porsinya masing-masing. Divisi olahraga itu ngapain? Divisi bela negara ngapain? Sekbid sekbid 1 ini ngapain? Keagamaan. Sekbid 10 ngapain? Jadi tahu. Apabila setiap sekbid tahu perannya masing-masing, itu enak kerjanya. Serius gak bohong. Hari ini sudah ditemlen 1 tahun kepengurusan. Sekbid ini kerjanya di sini. Jadi langsung ibaratnya itu autopilot, nggak usah ngobrol ya. Jadi Mas Abi nih ya, ibaratnya nggak usah memberikan cambuk, jalan, nggak usah gitu. Langsung, ayo guys, ini mau event kita. 1 bulan lagi mau event. Ayo kita bergerak. Langsung ketua divisinya memberikan instruksi. Jadi tahu teman-teman. Saya tekan lagi, kalian harus tahu job desk masing-masing itu apa. Mungkin setelah ini saya kasih tugas ya Mas Abi ya. Saya kasih tugas semua staf harus mengetahui membuat esai 1 lembar aja dikumpulkan ke Mas Abi ya mengenai job desk-nya, perannya di OSIS itu ngapain. Ya, harus. Ya Mas Abi ya? Ya. Tapi kalau enggak ya dimarahin aja ya. Serius gak bohong. Termasuk MPK ya. Karena MPK ini saya lihat fungsinya mulai membaik. Sudah mulai growth, sudah mulai progresif. Mulai bagus. Jadi semuanya ini wajib tulis. Mas Naufal ini sebagai wakil ketua ini ngapain? Jobdesknya. Mas Abi pun wajib tulis nantinya ya. Silahkan nanti mungkin dikumpulkan membuat esai. Tahu esai kan ya? Oh, saya di OSIS itu ngapain? Saya di OSIS ini jadi mandor. Jangan ya. Saya di OSIS ini sebagai staf apa? Jadi bertugas untuk apa dan lain-lain. Oke, bisa di next Mas Niko. Ini betul nggak strukturnya gini? Benar ya? Masih belum berubah ya? Ini karena saya berpacu pada tahun lalu, kebetulan pada Mas Azam itu kan adik saya, jadi saya tanya. Oke, lanjut. Jadi strukturnya gini, teman-temanku rek. Jadi ada ketua, wakil, sekretaris bendahara, kolab dan sekbid ya, sekbid 1, 2, 3 sampai 10. Iya. Oke, jadi gimana sih Mas Nabil maksudnya ini? Oke, hierarki itu adalah urutan dari bawah ke atas. Iya. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Itu namanya hierarki, teman-teman. Hierarki pertama ada pada staff. Pada landasan bawah. Teman-teman, staff ini sebagai eksekutor yang mengeksekusi visi misi dan juga program kerja yang telah diterapkan. Tentunya berkolaborasi dengan orang lain. Yang maksudnya ini adalah divisi lain. Di atas staff ada ketua divisi. Ada pointer berarti ya. Gak apa lah, dia angan-angan aja ya. Saya nunjuk situ gitu. Oke, di S1, S2, S3 itu adalah ketua divisi. Ketua divisi yang dibawahi oleh korlap. Jadi korlapnya di sini gimana Mas? Tetap kayak tahun lalu atau berubah? Tetap. Oke. Kalau tahun lalu itu ketika aku konsultasi dengan Azam, itu kan dia bingung. Ini gimana gitu kan? Jadi aku kelompokkan nih, ada yang SDM, ada yang apa? Ya. Itu. Jadi itu buat apa? Buat mudah, biar mudah teman-teman kolaborasinya. Ya. Contoh nih, kolab 1 apa? Aku lupa. SDM bukan? SDM. Kolab 1 Mas Angga ya? 1 siapa? Mas Faiz. Jadi Mas Faiz ini membawahi bidang pengembangan sumber daya internal, pengembangan sumber daya manusia, mahasiswa. Manusia ya sini ya. Manusia. Jadi Mas Faiz ini membawahi sekbid berapa Mas Faiz? Sekbid 1, sekbid 4, sekbid 10, sama 6. Itu apa aja? Itu ada keagamaan, kewirausahaan, budi pekerti sama bahasa Inggris. Oke, jadi Mas Faiz ini fokus gimana sih 4 sekbid ini bisa bekerja dengan maksimal. Jadi begitu teman-teman. Fungsinya, jangan sampai teman-teman nggak tahu fungsinya masing-masing. Kemudian ada kolab 2 itu apa ya Bang? Apa itu? Sosial politik dan bela negara. Itu gimana sih fungsinya? Nah itu akan berkolaborasi dengan divisi-divisi. Jadi teman-teman ini organisasi ya, nggak apa-apa kita membawahi
dalam artian di bawah naungan. Jadi Mas Faiz ini sebagai PSDM itu menaungi ketua-ketua sekbid. Jadi Mas Faiz itu nanti kayak memberikan monitoring ya. Hei sekbid 10, ngapain kamu? Ayo gitu. Hei sekbid 1 sudah kerja belum? Kalau belum ada kendala enggak? Jadi kalau bisa dilakukan monitoring murni, ya apa namanya? Monitoring yang berjenjang gitu ya, secara berkelanjutan. Kurang lebih gitu teman-teman untuk alur birokrasi di struktur kalian ini. Jadi staf ini bekerja sesuai porsinya masing-masing. Staf ini harus paham dia di divisi apa, program kerjanya apa aja, dan dia harus ngapain. Jujur, nggak apa-apa. Aku bangga dengan kejujuran. Kalian di sini ada yang belum paham nggak job desk-nya ngapain? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Nggak apa-apa. Oh, udah pintar semua ya. Hebat. Jadi nanti tinggal nulis esai dikumpulkan ke Mas Abi, ya. Oke. Staf itu komunikasinya sebenarnya ya nggak boleh langsung ke Mas Abi, teman-teman. Kalau ada problem tidak boleh sebenarnya. Tapi berhubung kalian kalau masih bingung juga nggak apa, harusnya staf itu berdiskusi dulu dengan ketua divisi. Ya, ketua divisi berkoordinasi dengan korlap. Nah, korlap nanti akan berkoordinasi dengan Mas Abi. Memang ribet alurnya, tetapi ini yang benar organisasinya. Jadi nanti setiap orang itu akan mengetahui porsinya masing-masing. Setiap orang ini mengetahui posisinya masing-masing. Mengetahui posisi maksudnya apa? Mengetahui job desk-nya masing-masing. Oke, ini mungkin sudah dipahami ya teman-teman ya. Bahwasanya ketua ini sebagai penggerak utama, kemudian ada korlap ini sebagai monitoring, sebagai evaluasi dan lain-lain. Kemudian ketua divisi itu menggerakkan atau memberikan inisiasi oleh teman-temannya, dan staf ini bekerja sama untuk mengeksekusi dari program kerja itu sendiri. Bisa dilanjutkan? Oke, sekarang alur pengambilan keputusan nih teman-teman. Ini juga penting nih. Kira-kira ada yang tahu nggak alur pengambilan keputusan yang benar itu gimana? Ini bisa juga menimbulkan perpecahan loh. Serius ya bohong. Kalau teman-teman maksudnya kurang paham alur pengambilan keputusan, seorang staf dengan beraninya, maaf ya, dengan mungkin kepepet, karena kepepet tidak konfirmasi ke ketua divisi, tidak konfirmasi ke ketua umum ya, mas OSIS ya, ketua OSIS ya, itu bisa menimbulkan namanya perpecahan internal. Jadi nggak boleh staf, ketua divisi, ketua korlap ya, korlap aja ya namanya. Korlap itu nggak boleh sebenarnya. Jadi gini, ketika Mas Abi memberikan keputusan, itu Mas Abi boleh untuk apapun keputusan itu, asalkan berdiskusi dengan pembina dan BPI. BPI itu siapa aja? Tadi ya, sekretaris bendara dan korlap itu BPI. Jadi contoh nih keputusan Liga Futsal diganti Liga Dangdut gitu aja ya. Itu nggak apa-apa, asalkan berdiskusi dengan internal dulu. Alurnya begitu. Kita kembali ke slide awal, Mas Niko. Sebelumnya, before, right? Jadi Mas Abi, ketua dan korlap-korlapnya ini menyepakati. Jadi korlap-korlap ini bertugas untuk memfiksasikan suara. Contoh, saya korlap, Mas siapa namanya? Mas Fatan ya? Kurang. Oke, Mas Fatan ini, kamu apa Tan? Mas Fatan ini pura-pura jadi ketua OSIS lah, bukan jelek. Jangan. Jadi apa namanya? Korlap aja ya. Aku ketua divisi, dia korlap, ketua OSISnya Mas Rafa ya. Terus ini Mas Rafa. Mas Rafa ini sebagai wakil dan lain-lain. Jadi gini, saya kan staf, iya. Terus Mas ketua OSIS sama tadi, Mas Naval. Mas Naval ini ngomong, Rek, Liga Dangdut mau dihadirin semua. Contoh ya. Terus Mas Naval ini bilang bisa dirapatkan secara korlap, secara bidang ya. Jadi nanti setiap divisi itu merapatkan dengan divisinya. Oke, divisiku setuju, divisiku enggak. Terus nanti yang mayoritas di divisi itu suaranya dibawakan di korlap. Contoh, di korlap 1 4 divisi itu yang setuju cuma 3, yang 1 enggak setuju. Berarti menang atau enggak? Berarti setuju atau enggak? Setuju. Berarti korlap 1 itu menyetujui atau enggak? Pintar kalian. Contoh, kita turun lebih bawah lagi.
Liga Futsal digeser di tahun 2030, contoh ya, berbarengan Piala Dunia gitu, contoh aja. Itu disebarkan ke setiap stafnya. Aku punya 3 staf, 2 stafku setuju, 1 enggak. Berarti ketua divisinya gimana? Setuju enggak? Setuju kan? Kemudian divisi-divisi itu dikumpulkan sama Kurla. Ya apa PSDM? Setuju piro? PSDM yang setuju cuma 2, yang 2-nya gambling, berarti suara netral. Itu dalam artian apa? Bisa didiskusikan lebih lanjut. Ya, ibaratnya gitulah gambarannya ya. Secara birokrasi. Gitu. Bisa lanjut Mas Niko? Tapi ini nggak saklek teman-teman. Oh ya, saya bilang ya, organisasi eksekutif itu nggak saklek. Saklek itu artinya nggak pasti. Harus fleksibel. Tahun lalu begini, tahun depan begitu, enggak apa-apa. Karena apa? Kita eksekutif, kita bukan legislatif. Siapa legislatif? Mbak Nadira ya? Niko. Mas Niko. Pian juga kan? Iya. Legislatif itu saklek. Saklek maksudnya apa? Harus pasti sesuai dengan ADART. Kalau eksekutif pun harus sesuai. Tetapi kalau seandainya butuh perubahan struktural, contoh ada kalau dibutuhkan itu kayak menteri apa? Divisi lingkungan gitu, buat merawat lingkungan gitu ya nggak apa-apa harusnya. Ya. Tapi kembali lagi kalian harus berpacu pada ADART kalian. Ada ADART ya kan? Nah, itu harus dilihat gimana sih caranya merubah suatu struktur, itu harus paham kalian. Jangan kok nabrak-nabrak konstitusi. Ibaratnya gitu. Ya, bisa dipahami semoga ya. Oke, bisa di-next Mas Niko. Tapi biasanya kalau OSIS itu nggak boleh ya. Seingatku itu udah saklek dari kementerian. Iya, dari kementerian menengah ya. Kemendasmen ya. Itu nggak boleh berarti. Kalau di BEM kan boleh ya, fleksibel. Kalau di OSIS seingatku itu ya itu sudah porsinya iya kan. Jadi nggak boleh. Oke, aku revisi. Oke, untuk alur pengambilan keputusan. Di sini biasanya teman-teman kan ada event sama ada organisasi kan. Maksudnya apa? Pada event itu adalah kepanitiaan. Contoh kemarin yang terakhir yang merdeka itu Hari Pahlawan. Hari Pahlawan itu masuk event. Dan di hari-hari biasa kalian itu bersifatnya organisasi. Paham nggak di sini? Oke. Jadi organisasi itu divisi apa? Iya, ketua divisi-divisinya itu. Kalau event itu kayak ketua pelaksana, kemudian divisi acara, divisi perkap dan lain-lain. Oke, untuk alurnya gini. Seperti awal, jadi Mas Kabit ini nggak boleh langsung ngomong ke pembina. Ya, Kabit acara contoh. Kabit acara ini bilang, ini Mas Kabit ngomongnya lama banget, molor gitu. Nggak boleh langsung ke pembina. Ya, tapi harus ngomong ke ketupel dulu kalau event. Iya maaf, ketupel. Ketupelnya siapa acara ini? Novia. Nah, Novia nanti diskusi. Oh iya, waktunya molor, ya kan? Bilangnya Mbak Novia ini ke Mas Faiz. Oh iya, gimana ya kok molor ini? Mas Faiz nanti baru diskusi dengan pembina. Jadi gitu alurnya. Itu alur yang benar. Memang teman-teman ini dirasa ribet, tetapi itu yang benar sesuai standarnya. Jadi ingat. Contoh divisi apa ya fungsi ya? Divisi apa ya? Acara enggak apa? Acara saya kena. Oke, acara. Ternyata pematerinya belum datang. Itu nggak boleh langsung bilang ke pembina, tapi harus runtut dulu. Ya, itu yang bagus. Pun demikian di organisasi. Kalau ada problem di divisi olahraga, anakku 1 hari hilang nggak pernah kerja, itu nggak boleh langsung ngomong ke ketua, tapi harus ngomong di korlap dulu. Ya, secara birokrasinya gitu. Teman-teman ketua divisi ini diskusi dengan korlap, diselesaikan dulu sama korlap. Kalau korlapnya masih belum bisa mengatasi atau menangani, baru naiknya ke ketua. Ya, tapi ketua harus tahu. Ya, ketua ini harus tahu. Nggak harus turun tangan. Itu bedanya ya. Jangan sampai kalian ada gerakan di belakang ketua. Saya sangat membenci yang namanya ada fraksi di dalam fraksi, ada golongan di dalam golongan, ada organisasi di dalam organisasi, ada circle dalam circle. Itu saya haramkan. Ya, jadi dihilangkan pikiran itu karena kita OSIS, kita satu, kita harus saling memiliki, kita harus saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada saingan di dalam internal. Contoh nih, Mas Abi ketua, aku korlap,
atau aku ketua divisi. Tapi aku merasa powerku sama dengan sapi. Ya wes, arek-arek tak diskusikan, nggak boleh. Arek-arek tak gerakan semua, nggak boleh. Jadi alurnya Mas Abi sebagai Semablu 1, ya. Kalau presiden kan RI 1 kan, Semablu 1 itu harus berbirokrasi dengan benar teman-temannya. Ya, sekali lagi gitu. Ketua OSIS ini harus tahu semuanya progresnya, tapi nggak harus turun. Kenapa begitu? Karena kalau ketua OSISnya turun langsung terus, nantinya teman-temannya nggak kerja dan kalau OSISnya nanti masuk rumah sakit karena capek, iya kan? Ya. Jadi gitu, dimaksimalkan fungsinya. Korlap ini kerja sesuai porsinya, ketua divisi ini kerja sesuai porsinya, staf pun kerja sesuai porsinya. Tapi harus report. Report itu laporan, ya ke atas terus. Paham nggak di sini teman-teman? Paham. Oke, aku harap kalian paham ya. Bisa dilanjut? Oke, ini Pak D, Julius Caesar, ya paham nggak? Paham ya? Sejarahnya, nggak ada yang soal sejarah di sini ya. Jika terdapat fraksi di dalam fraksi, sejatinya mereka adalah pemecah. Jadi nanti, seandainya di tengah periode ada yang, Abi loh, kok sih Abi gak jelas sih, ngomong-ngomong itu, ngajak bolos, ngajak beda ini OSIS. Iku aja belum, yuk, jangan mau. Intinya nggak boleh ada perpecahan sekecil apapun di dalam OSIS. Saya tekankan lagi, aku tegaskan nggak apa-apa yang satu ya. Yang ingin memecahkan OSIS, yang ingin membongkar OSIS, yang ingin menjatuhkan Mas Abi, silakan keluar dari OSIS saat ini juga. Saya sangat tegas akan hal ini. Saya nggak akan respect kepada orang yang berencana kayak mengkudeta ketua OSIS, menjatuhkan ketua OSIS, membuat bandingan ketua OSIS. Saya nggak akan respect. Jadi saya tegaskan, bagi yang mau memecah, bagi yang mau memecah belah OSIS, silakan keluar dari OSIS saat ini juga. Karena saya sangat-sangat nggak respect teman-teman. Bayangkan, ketua OSIS itu capek, malah dikudeta, malah diberi saingan, nggak boleh. Ya, serius gak bohong. Jangan sampai itu terjadi di dalam OSIS juga. Oke, sekarang tirukan omongan saya. Tangannya terkepal semuanya. Saya berjanji akan berbirokrasi dengan benar. Menyetujui ADART yang berlaku. Tidak akan memecah belah OSIS apapun alasannya. Tidak akan pernah menjadi provokator dan terprovokasi. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bisa dilanjut Mas Ibu. Oke, proses birokrasi bisa dilanjut juga. Oke, proses birokrasi. Kalau tadi alurnya, sekarang prosesnya. Kalau tadi itu SOP-nya, SOP itu standar operasional. Ya tahu ya SOP ya. Kayak tutorial memasak tempe, SOP-nya nyalakan kompor, gitu kan ya. Kalau ini adalah prosesnya, yaitu yang pertama perencanaan, menentukan tujuan. Contoh, kalian bingung apa? Ngomong aku di sini. Yang kalian bingungin event apa? Ayo, jawab apa? Apa Mas Abi? Apa mungkin yang masih bingung? Gak ada ya? Wih, hebat banget OSISnya. Gak ada ya? Apa? Oke, ke futsal, good point. Karena aku dulu ya teman-teman ya. Dulu itu aku 2 tahun liga futsal. Jadi ketua pelaksana ya. Kayak orang gila rasanya. Ya, ini praktek aja sih. Praktek aja. Pak Titis masih pembina, bukan ya? Bukan. Pak Titis sampai heran. Kan saya pernah ditawari kan di tahun kedua. Bil gak pengen ketua OSIS ah? Enggak Pak, saya di sini aja. Gitu sampai tertawa orangnya itu. Oke, lanjut. Jadi perencanaan. Perencanaan ini merencanakan. Liga futsal loh deh. Direncanakan itu apa aja sih? Yang pertama, pesertanya apa aja, ya kan? Logistiknya apa aja, barang-barangnya. Kemudian dananya berapa aja, bentukan acaranya gimana itu direncanakan. Siapa yang merencanakan? Semua. Ya, semua berhak untuk bersuara. Tetapi di sini yang lebih suaranya lebih harus didengar. Itu yang pertama adalah ketua divisi apa? Loh, apa? Suaranya yang harus lebih didengar dari yang lain itu ketua divisi apa? Yang menaungi. Ketua divisi apa? Sekbid maaf. Ketua sekbid apa? Betul. Bapak Menpora. Siapa Bapak Menpora tadi? Mas Fahmi. Mas Fahmi. Jadi Mas Fahmi ini ada Mas Fahim, maaf ya. Mas Fahim ini ada argumen harus didengarkan.
Kalau argumennya kurang tepat baru direvisi, karena beliau ini yang menaungi langsung proker tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Ini seminarnya siapa? Sekbidnya. Sekbid 5 siapa? Mbak Erlang enggak? Oh enggak. Sekbidnya. Sekbidnya ketuanya. Mbak Erlang enggak ya? Novia. Mbak Novia ini. Ya, Mbak Novia ini rapat besar. Menurut kalian ini sebenarnya gimana? Gini. Sebenarnya ini mau menghadirkan pemateri A, materi B dengan materi ini. Ya, itu Mbak Novia yang berhak bersuara lebih keras. Tetapi kalian kalau semua ada argumen nggak apa-apa, masukkan. Ya, gitu. Birokrasinya seperti itu. Jadi semua orang itu bekerja sesuai porsinya masing-masing. Semua orang bekerja dengan fungsinya masing-masing. Jangan kok si A ini backup B, backup C. Jadi semua ini yang ngerjain ya orang itu aja, nggak boleh. Gitu ya, paham ya? Untuk alurnya ya. Yang dua, pelaksanaan. Ya, untuk pelaksanaan sama halnya dengan perencanaan. Sudah direncanakan. Contoh nih, futsal ini bola bentuk berapa, direncanakan tuh, langsung dieksekusi. Gimana caranya mendapatkan bola sebanyak itu? Kemudian gimana sih caranya mendapatkan sponsor sebanyak itu? Jadi bisa dirancang itu. Kemudian pengawasan. Nah, ini agak susah mungkin ya. Pengawasan ini memantau dan mengevaluasi program kerja itu sendiri. Yang dilaksanakan oleh siapa? CO. Iya. Kemudian SC sama MPK. CO itu apa? Koordinator. Ya, koordinator. Kemudian ada ketua pelaksana itu. Nanti akan mengawasi jalannya teman-teman ini gimana, progresnya. Mungkin setelah ini aku kasih contoh timeline aja ya. Kalau Mbak Novita ya, mungkin Mas Abi aja nggak apa. Mas Abi aja nanti ya. Jadi gimana sih saya ketika bekerja di PLN, gimana sih cara saya menyelenggarakan proker dari perencanaan dana, dari timeline persiapan sampai hari harinya, biar nggak boncos, biar nggak panitianya hilang-hilangan, biar nggak kalang kabut, intinya gitu ya. Jadi kurang lebih itu yang melaksanakan siapa? Koordinator, SC sama MPK, bidang pengawasan. Ada ya MPK ya? Bidang pengawasannya itu. Kemudian pelaporan, membuat laporan kegiatan dan organisasi ini LPG. Mungkin sudah paham ya, nggak usah aku jelasin. Oke, bisa di next Mas Niko. Oke, bagaimana sih caranya mengambil keputusan yang baik dan benar? Gimana sih caranya mengambil keputusan itu tepat, kritis, dalam artian ini sesuai dengan porsinya? Gimana sih caranya mengambil keputusan itu agar bijak? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan. Siapa? Nggak apa ya? Mikrofon nggak? Nggak usah ya? Oke. Nggak apa, duduk aja nggak apa. Silakan. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara mengambil keputusan dengan bijak. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, analisis alternatif. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Yang keempat, implementasi keputusan. Dan yang terakhir, 5, evaluasi hasil. Wow, beri tepuk tangan. Jawabannya bagus banget. Jujur aku puas. Gini loh, Rek. Teman-teman ini karena Smart Blue ini apa? Hebat, bukan? Smart Blue apa? Lihat-lihatnya. Smart berkah. Smart Blue ini berkah. Jadi kalian harus berani. Berkah B-nya brief kan? Bukan? Apa B-nya? Berkarakter. Karakter itu termasuk berani, itu karakter. Berani dalam artian ini berani dengan sopan mengutarakan ya. Jadi nggak usah malu-malu. Bisa dilanjut. Hei, kamu baca ini kan tadi? Enggak? Ya. Mata tahun lalu. Bagus. Tahun lalu. Oh, kamu catat? Iya. Jadi kalau begitu pengambilan keputusan itu, kita identifikasi masalahnya. Contoh, Liga Futsal ini biasanya masalah yang hadir yaitu pengambil bolanya hilang-hilangan. Enggak? Iya atau enggak? Iya. Itu masalah, kita identify of the problem. Jadi masalahnya kita identifikasi. Gimana sih? Kok bolanya ini hilang tapi nggak ada yang ambil? Berarti apa? Bolanya hilang nggak ada yang ambil, yang problem apa? Pengambil bola, ya kan? Loh, ini sekretariatannya kok kosong? Berarti yang problem apa? Sekretariat. Loh, bolanya sampai sini loh. Siapa yang problem? Betul, logistik. Oke, sudah tahu ya. Kemudian setelah kalian tahu masalah itu, apa yang kalian lakukan?
mencari alternatif. Planning teman-teman, harus ada plan A, B, minimal C kalau eventnya besar. Ya, contoh pengambil bolanya hilang-hilangan, alternatifnya apa? Alternatif yang kalian tawarkan. Contoh nih, kita berkolaborasi dengan ekstra A silahkan biar gak sensitif. Ekstra A untuk minta bantuannya karena ekstra A ini anggotanya banyak, minta bantuan untuk menjaga bola. Itu alternatif satu. Alternatif dua, kita berikan kedisiplinan ekstra. Dalam arti kedisiplinan yang tinggi pada teman-teman. Kalau bilang nggak kerja itu nanti didenda 100.000 contohnya. Ya itu kan alternatifnya ada dua nih. Kita masuk ke poin ketiga, ambil keputusannya dari kedua poin ini alternatif yang ada. Ini mana yang lebih baik? Itu kita pikirkan mana yang lebih solutif. Contoh nih, ini sensitif ya. Sekarang dana makan bergizi gratis itu sangat-sangat besar, sangat-sangat besar. Itu masalahnya, ya kan? Kemudian analisis alternatifnya lebih baik kita. Aku contoh Pak Prabowo ya, contoh ya. Nggak ada CCTV kan? Nggak ada saya. Nggak, contohnya aja. Kita, aku Pak Prabowo. Apa namanya? Mengargumenkan anggaran besar untuk sekali makan atau menganggarkan argumen yang besar untuk pertanian, untuk perikanan, kelautan, dan komponen pangan lainnya. Jadi kita lihat dulu 200 triliun untuk 1 tahun. Itu kalau kita gelontorkan dananya untuk makan bergizi gratis, sama kita gelontorkan dananya untuk edukasi, untuk mungkin akademik di bidang penelitian, dampaknya bagus mana? Kita lihat jangka pendek, emang orangnya langsung kenyang. Jangka pendek belum berefek. Jangka panjang kenyang terus tapi nggak ada efeknya. Jangka panjang tani-tani, kemudian peternak, pedagang itu mampu untuk menyuplai kebutuhannya sendiri. Jadi akan menurunkan harga. Dampaknya bagus mana? Jangan guys, takut. Oke, jadi kalau lebih gitu, contohnya ya, contohnya gitu. Jadi kalian harus mengambil kebijakan sebijak mungkin. Ya, ini live enggak kan? Oh iya. Bisa dilanjut ya, belum sebelum. Oke, kemudian implementasi keputusan. Implementasi keputusan ini apa maksudnya Mas Nabil? Setelah alternatif ini ada, setelah keputusan ada, contoh nih. Oh iya, kita denda aja anak-anak OSIS ini kalau nggak jaga bola. Oke, setuju. Tung, Niko hilang. Niko didenda beneran. Nikonya nggak mau bayar. Nah, ini gimana caranya biar lebih baik lagi? Masuk poin 5, dievaluasi. Oh, berarti kalau dikenakan denda ini masih belum gentar nih anaknya. Gimana ya? Gimana sih caranya biar anaknya gentar? Kita lakukan pemanggilan surat keputusan. Contoh ya, surat panggilan, surat keputusan. Dia disanksi apa? Jadi gitu. Kalau begitu ya. Tapi aku harap teman-teman, saya harap teman-teman ini ketika mengambil keputusan itu sebijak mungkin. Ya, jangan sampai itu membebankan kalian, membebankan anggaran dan lain-lain. Bisa dimana, Mas Niko? Habis ya? Gak kreatif nih perannya. Berapa menit? Masih? 6 menit. Oh, Mas. Oke, kita lagi maaf ya. Oke, ini ada kata-kata dari Umar bin Khattab, kurang lebih persatuan dan kekuatan, perpecahan dan kelemahan kita adalah satu tubuh, satu hati dan satu jiwa. Ini kenapa di zaman kekhalifahan? Ini maaf ya yang muslim ya maksudnya ya. Ini di zaman kekhalifahan itu Islam sangat maju. Dikarenakan mereka itu satu visi, jiwa urusannya kuat. OSIS satu OSIS ini, ekstra satu ekstra. Jadi kamu adalah aku, kalian adalah aku, saling memiliki, saling melengkapi. Kamu sakit, aku sakit, itu salah. Kamu sakit, gimana caranya kamu sehat? Itu benar. Iya, jawaban saya itu gitu teman-teman. Kamu sakit, aku sakit. Contoh ya, pedain botol, seklik. Kamu sakit kan? Tak ewakin betul. Lucu nggak? Lucu. Harusnya gini. Kamu sakit, oh iya, ayo tak suruh. Pedamu tek dari sini. Kamu sakit, tak dorong. Gitu, ya. Jawaban saya itu bukan kamu sakit, aku malah sakit. Jangan. Kalau itu nggak mau. Ya, begini. Oke, syukur dari saya.